Pajatu balong nonda bading do intan pasiki tu marenta pamane bulaing tutino. Sang Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharudin III, gagah perkasa, tampan rupawan, terpelajar. Engkau contoh figur putra bangsa berbudi tinggi, keterampilan, keahlian, lambang kesetiaan, sikap cinta, bangga pada bangsa adalah engkau, Sang Dewa Masmawa. Ini adalah puisi dari Utri Mulyani dalam buku 77 Penyair Membaca Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Video kali ini adalah pembelajaran tentang situs istana dalam loka. Di belakang ibu tepatnya ini adalah situs istana dalam loka yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Situs istana dalam loka adalah bentuk akulturasi budaya Sumbawa dengan Islam. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti bersama wawancara dengan para tokoh sejarah dari Sumbawa Besar. Tahun 1885 atas desakan dan inisiatif dari masyarakat dibangunlah sebuah komplek besar meliputi istana induknya, kemudian ada gerbangnya, ada lumbung padi, ada kandang kuda, ada bali pemaning atau tempat mandinya putra putri dan sultan sendiri, ada balabulo dan lain sebagainya. Nah, komplek besar ini yang disebut dengan dalam loka itu dibangun pada tahun 1885 selama lebih kurang 9 bulan 10 hari, mengambil usia kandungan seorang wanita yang mengandung bayinya. Jadi 9 bulan 10 hari kemudian itu baru kemudian diresmikan penggunaannya. Nah, yang memimpin sebagai penanggung jawab arsitektur daripada pembangunan istana dalam loka itu adalah Syekh Ahmad. Syekh Ahmad itu adalah seorang ulama yang berasal dari Pelampang, wilayah timur sana, Pelampang. Beliaulah yang memimpin sampai dengan urusan spiritual istana. Sedangkan kepala tukangnya itu adalah Imam Masjid Jami Taliwang yang namanya Imam Haji Hasim. Beliaulah yang memimpin proses pengerjaan selama 9 bulan 10 hari. Bahan-bahan bangunan istana itu didatangkan dari seluruh wilayah Kesultanan Sumbawa, dari Empang hingga Sekongkang. Ada tiang khususnya itu dari hutan Jati Timung yang berada di Kecamatan Ropang. Rengnya itu dari wilayah barat, dari Maluk, kemudian ada usuknya, ada jelika dan lain sebagainya, ada papan menjadi dinding dan menjadi lantai, semua didatangkan dari seluruh wilayah penjuru Kesultanan Sumbawa. Nah, ketika tahun 1885 selesai pembangunan istana ini, Sultan Jalaluddin III kemudian menempatinya sebagai pusat kekuasaan, pusat pemerintahan dan rumah tinggal. Itu makanya di istana itu kita kemudian melihat selain bangunannya yang berarsitektur catamaram atau kembar, bangunan itu sangat besar ukurannya, hampir 1000 meter persegi. Ada ruang lunyuk agung, yaitu
ruang tempat pertemuan yang agung itu di ruang depan. Kemudian ada repan salat, itu adalah ruangan khusus tempat sholat bagi penghuni istana yang tidak bisa berjemaah di masjid istana. Nah, sedangkan di sebelah timur, pada bagian timur itu ada 4 ruangan ya. Ada 2 ruangan yang peruntukannya bagi putra-putri sultan. 1 ruangan ya yang diperuntukkan bagi putra sultan yang sudah menikah, khususnya putra mahkota. Karena kalau putra-putri yang lain yang sudah menikah, dia harus turun dari istana, mengikuti suami atau sudah dipersiapkan perumahan khusus di tempat lain. Kemudian ada kamar 1. Itu juga kadang dipakai oleh putra yang belum menikah maupun yang sudah menikah yang belum turun dari istana. Nah, kemudian ada kamar nomor 3, itu khusus untuk istri sultan yang bukan permaisuri, ya, tetapi hanya untuk pertemuannya saja. Sementara istrinya itu tinggal di rumah khusus yang ada di samping timur istana. Kemudian di kamar keempat itu adalah selain kamar perbekalan yang siap dimasak, terutama malam hari kalau ada tamu, di situ juga tempat tidur inang pengasuh daripada putra-putri sultan. Di belakang itu ada dapur atau yang disebut dengan senapir kemutar. Nah, di sebelah barat itu ada, tadi sudah saya sebutkan, ada repan salat ya di tempat sholat. Nah, kemudian ada kamar khusus putra-putri keputren ya, itu di belakang, di ujung, terbagi 2, yang satu dijadikan tempat tidur dan satu dijadikan tempat bertemu dengan saudara-saudara ataupun keluarganya yang datang dari bawah istana, maksudnya dari keluarga yang tidak tinggal di istana. Nah, di antara ruangan ini tadi terdapat lunyuk emas. Jadi ada ruangan besar membentang sepanjang ruang dalam itu, selain lunyuk agung di luar. Itu lunyuk emas itu fungsinya tempat menyiapkan hidangan pesta dan juga tempat pertemuan bagi para wanita. Permaisuri, istri-istri pejabat kesultanan dulu pertemuannya di lunyuk emas. Tidak bercampur dengan laki-laki. Tidak ada perempuan satupun di ruang luar, tidak ada satu laki-laki pun di ruang dalam, jadi perempuan semua. Nah, kalau malam hari ini menjadi tempat tidur abdi istana yang tidak turun tidur ke bali bawah, istilahnya tidur di situ. Nah, itu. Nah, sementara di atasnya terdapat lantai 2. Jadi selain kembar, dia juga berlantai 2. Lantai 2 sebelah timur dengan lantai 2 sebelah barat sama saja bentuknya. Itu dicapai dengan naik tangga. Tangga ada di wilayah timur mengarah ke utara, tangga di wilayah barat itu mengarah ke barat. Nah, di situ juga tidak rata lantainya, ada ambinnya. Ada ambin, di bawah ambin itu juga tempat menyimpan perbekalan padi, jagung dan lain sebagainya. Sedangkan ambin di atasnya difungsikan juga sebagai tempat menenun, menyulam dan menonton keramaian di lapangan istana, terutama wilayah barat. Kalau yang wilayah timur hanya untuk melihat kota, ya, hanya untuk melihat kota dan sekelilingnya. Nah, itulah salah satu gambaran tentang istana dalam loka itu sendiri. Di bagian depan sekali terdapat peladang. Peladang itu adalah teras yang memiliki 2 tempat duduk, tetapi sesungguhnya memiliki fungsi yang berbeda. Jadi yang satu di sebelah barat itu namanya tangke. Tangke ini sebenarnya fungsinya bukan sebagai tempat duduk dulunya, tetapi tempat meletakkan senjata tajam bagi siapapun tamu sultan yang akan datang bertemu beliau. Jadi tidak boleh membawa masuk senjata tajam, ditinggalkan di tangke ini. Nah, kemudian di sebelah timur itu namanya perangin. Nah, itulah sebenarnya tempat duduk. Jadi sebelum diterima oleh sultan, mungkin sultan sedang ada tamu atau sedang ada yang diselesaikan, maka tamu ini akan duduk di perangin, senjatanya sudah dilepas. Nah, sementara mungkin ibu pernah melihat ada undakan agak tinggi, ya biasa dipakai tempat duduk oleh
oleh saya sendiri, orang-orang juga sering, sesungguhnya itu tempat meletakkan bawaan sebelum dibawa masuk. Jadi misalnya ada sesuatu yang dibawa sebagai buah tangan kepada istana, itu diletakkan di situ. Nanti sudah, kalau tamunya sudah diterima oleh sultan, maka akan ada petugas yang mengambil barang bawaannya. Ya, baru bisa dibawa masuk kalau tamu itu sudah diterima oleh sultan. Nah, kemudian setelah peladang tadi ada namanya tete gasa. Tete gasa itu juga beratap cukup luas, lebarnya lebih dari 5 meter, kemudian tingginya itu mengikuti konsep pendakian, peruak bahasa Sumbawa. Jadi dia tidak memiliki anak seperti tangga biasa, tetapi diberi papan sebagai alas, kemudian diberi letam. Letam itu maksudnya sentilan supaya memudahkan tempat kaki berpijak, itu sebanyak 25. Nah, jadi konsepnya, konsep nilai yang ada di tangga itu sendiri, kenapa meniru pendakian? Karena setiap orang yang naik itu seolah-olah mendaki, maka dia harus membungkukkan badannya. Membungkukkan badannya itu artinya memberi hormat. Siapapun yang naik ke istana harus memberikan penghormatan kepada Sultan Permaisuri sebagai pemimpin Tanah Samawa. Makanya kita tidak bisa naik tangga itu seperti biasa, tidak. Mesti harus menundukkan badan supaya kita bisa pertama melihat anak tangganya sendiri, kemudian kaki tidak salah tempat berpijak, karena kita tidak meletakkan kaki di tengah tapi di tengah kayu itu, di tengah kayu. Jadi kita harus tepat meletakkan kaki, maka harus membungkukkan badan selain sebagai bentuk penghormatan. Nah itu, istana ini sebagai bangunan yang menjadi pusat kekuasaan dan pemerintahan sekaligus rumah tinggal sultan, itu juga diberi konsep-konsep nilai filosofi, Bu. Konsep nilai filosofi yang akan menaungi siapapun yang menjadi sultan dan bertempat tinggal di atasnya. Yang pertama, pilar yang sangat terkenal itu berjumlah 99 tiangnya. Itu simbol dari Asmaul Husna. Sejak tahun 1934 ya, ketika diresmikannya Istana Bala Putih atau Wisma Daerah kita kenal sekarang itu, maka pusat kekuasaan berpindah ke Istana Bala Putih. Dengan perpindahan pusat kekuasaan pemerintahan maupun status rumah tinggal Sultan yang memerintah saat itu, yaitu Sultan Muhammad Kaharudin III, maka istana dalam loka hanya berfungsi sebagai rumah tinggal. Sebagai rumah tinggal yang sampai dengan terakhir tahun 1976 kalau saya tidak salah, itu dihuni oleh salah seorang istri dari Sultan Jalaluddin III yang namanya Amatola Dia Menurung. Beliau kemudian dijemput oleh putra-putrinya karena sudah sangat sepuh, dibawa turun ke rumah salah seorang putrinya, meninggallah beliau di tahun tersebut. Nah, setelah itu keluarga sultan melalui surat emasnya menyerahkan kepada pemerintah untuk mengelola pemeliharaan istana dalam loka sehingga bisa terselamatkan. Saat itu kebetulan yang menjadi camat Sumbawa masih kerabat sultan, Pak Burhanuddin Hamid BA atau Pak Boa, beliau yang menerima. Kemudian setelah itu dibahaslah di tingkat pemerintah Kabupaten Sumbawa. Nah, dijadikanlah kemudian ditempatkanlah juru pelihara. Jadi diusul ke pusat untuk mendapatkan rehab, direhab oleh pemerintah pusat beberapa kali, kemudian ditempatkanlah juru pelihara. Nah, pada tahun 2005 kalau tidak salah, keluar surat keputusan presiden tentang objek vital nasional bidang kebudayaan dan pariwisata. Salah satu dari 25 objek yang disebut dalam SK tersebut adalah Istana Sultan Sumbawa, yang dimaksud adalah istana dalam loka. Nah, sehingga
Istana Dalam Loka selain sebagai cagar budaya peninggalan peradaban Kesultanan Sumbawa dan masyarakat Sumbawa pada umumnya, istana ini juga menjadi objek wisata yang banyak dikunjungi baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, baik wisatawan yang hanya datang untuk berekreasi maupun wisatawan ataupun peneliti asing, ya, dan peneliti lokal, ya, baik tentang sejarah, arsitektur, perekonomian dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi kekiniannya terus berkembang. Jadi selain menjadi bangunan cagar budaya dan objek pariwisata, juga menjadi tempat musyawarah, lembaga adat, menjadi tempat penyelenggaraan diskusi budaya, pertemuan-pertemuan keagamaan dan lain sebagainya. Sepanjang pemakaiannya itu tidak merusak, mengganggu maupun yang akan mencemari istana dan lingkungannya. Istana Bala Putih diserahkan kepada pemerintah untuk menjadi salah satu gedung yang dipakai dalam aktivitas-aktivitas pemerintahan di Kabupaten Sumbawa. Kalau Istana Dalam Loka sampai dengan hari ini masih menjadi aset Kesultanan Sumbawa, ya. Sedangkan Istana Bala Putih sudah diserahkan dan menjadi aset pemerintah Kabupaten Sumbawa. Boleh saya menitip pesan buat anak-anak kita, generasi muda, mari kita mencintai adat budaya kita, adat budaya luhur yang memiliki kedalaman dan ketinggian nilai. Kemudian kita berada pada situasi manapun juga, kita akan tetap memiliki jati diri yang kuat sebagai tanah Samawa. Dalam Loka itu sebetulnya bukan hanya sekedar tempat tinggal sultan, rumah sultan, tetapi itu sudah merupakan suatu simbol dari tahu dan tanah Samawa yang menjadi wibawa, kata bahasa sekarang itu, wibawa dari kesultanan waktu itu. Kenapa kita sebut wibawa? Karena di dalam Loka, di istana itu, kita tidak boleh berlaku apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun agama itu sendiri. Katakanlah misalnya ada di antara keluarga sultan yang tahu-tahu ngajak orang main judi, main kartu misalnya di atas itu tidak boleh itu. Itu menurut ketentuan secara protokolernya pada masa itu. Nah, hal seperti ini tentunya berlaku pada semua bangunan-bangunan yang sifatnya monumental sekaligus disakral oleh masyarakat, disakralkan oleh masyarakat. Nah, sejarahnya tentunya bukan hanya sekedar rumah seperti saya katakan tadi ya, tetapi juga dia itu adalah simbol kan tadi itu ya. Jadi dua hal, tempat tinggal sekaligus simbol. Tempat tinggal merangkap juga sebagai pusat pemerintahan. Jadi kenapa disebut pusat pemerintahan? Karena gayanya bukan seperti sekarang ini. Sekarang ini beberapa bagian-bagian itu sudah pada kantor-kantornya sendiri, di istana-istananya sendiri pada masanya. Jadi tidak pada satu bangunan khusus yang sifatnya terkonsentrasi pada satu tempat seperti dunia sekarang. Nah, oleh karena itu setiap pejabat itu harus menjaga harkat dan martabat lingkungannya pertama, dari rumahnya pertama, baru yang kedua dia akan terlihat bahwa dia mampu mengayom, mampu menjaga harkat dan martabat tahu dan tanah Samawa lewat balanya itu. Bala itu sama dengan kalau dalam itu lebih besar lagi. Dalam kalau orang Jawa bilang begitu toh. Dalam itu adalah tempat tinggalnya para bangsawan-bangsawan kerajaan atau kesultanan. Nah, dari sisi sejarah tentunya itu berawal dari siapa yang membangun dan bagaimana membangun, kapan dibangun. Saya kira itu bisa data-datanya nanti dilihat secara detail sana supaya tidak usah kita bicarakan dari kronologisnya ya.
Tetapi dari masa ke masa, dalam loka itu merupakan kehendak rakyat, bukan keinginan raja waktu itu. Ini katanya yang saya dengar ya. Raja itu mau yang kecil-kecil kan sulit diatur, sulit diapa. Tapi karena raja itu orang yang disuruh pergi, maksudnya gini, ada syarat 4 dalam dalam kepemimpinan Sumbawa itu. Siapa saja dipanggil datang, disuruh pergi, diminta kasih, diberi terima. Jadi 4 itu harus mampu dia melakoni itu. Nah, karena ini pemberian rakyat, rakyat yang membangun, rakyat yang memberikan anunya. Tidak ada kesultanan itu punya tanah, punya apa yang banyak-banyak, tidak ada. Sehingga muncul kemudian berlama-lama kemana beliau-beliau itu turun, melihat bagaimana kehidupan rakyat, masyarakat. Ya, orang yang berlebih memberikan tanahnya sebagian. Jadi tanah kerajaan kemudian itu disebut tanah kerajaan. Bukan raja-raja tidak akan berbuat seperti itu, tidak akan diminta oleh rakyat. Ini untuk tidak begitu. Tapi rakyat memberikan itu, bukan meminta kepada rakyat untuk jadi tanahnya sultan. Karena janjinya itu sultan yang diangkat, yang dipilih oleh, gitu prosedurnya itu ya. Pengantong 12 lewat nanti akan diputuskan oleh Menteri Telu. Itu macam-macam anunya tuh. Nanti ibu harus lihat anunya, referensinya nanti dari buku pemancar, bagaimana kok bisa terjadi seperti itu. Sehingga raja itu tidak bisa semena-mena. Tidak ada ya Raja Sumbawa itu dari dulu semena-mena mau otoriter, diktator misalnya, tidak begitu. Titah raja itu adalah titah rakyat. Jadi apa yang dianu oleh rakyat itu yang dititahkan oleh raja. Nah, dari situlah disimbolisasikan itu pada dalam loka secara keseluruhan. Sehingga dalam loka itu harus dekat dengan masjid. Sumbawa ini dibentuk terbentuk dari kerajaan-kerajaan kecil di luar itu yang tidak ingin dia mengurus orang banyak. Jadi kita kan bersatu padu dari Empang sampai Jerewe dulu itu. Bersatu membangun pada abad ke-16 itu terbentuklah kerajaan Sumbawa atas petunjuk dari buku-buku yang diambil dari kerajaan Majapahit. Waktu itu Cangkul, Pak Niti, Palakera namanya itu. Nah, saya tidak pernah lihat itu bukunya seperti apa, tetapi itu menyangkut tata cara pemerintahan, tata cara bercocok tanam, tata cara mengatur agama dan masyarakat dan seterusnya. Dan ternyata buku itu kan di samping buku lamanya ya, Saman Sutasoma, zaman apa itu di dulu kan di Majapahit itu, pengaruh Islam sudah ada. Nah, pengaruh Islam inilah yang membentuk, yang merangsang Sumbawa ini menjadi kerajaan atau kesultanan. Kenapa? Karena para kaula yang ada di Sumbawa ini sudah banyak yang beragama Islam, mayoritas sudah Islam semua datang. Sumbawa itu adalah melting pot, melting point, di mana ketemu semua pelayaran. Pada sosok bangunan di Sumbawa itu memiliki nilai-nilai filosofis yang begitu mendalam. Luas ganunya itu pembicara. Kalau kita bicara dalam loka, tidak bisa berdiri sendiri dalam loka tanpa kita berbicara bagaimana struktur budaya masyarakat dalam pembangunan, dalam pengetahuan tradisional dan kearifan tradisionalnya sekaligus itu. Sejarah istana dalam loka adalah kekayaan budaya daerah dan dunia. Mari kita lestarikan cagar budaya ini agar tidak hilang oleh generasi berikutnya. Sampai jumpa.
tang lako tanah punti kota rajo ambaing dari jago telu tapat telu baing batu tapi kau memang gaju ladeng.